siap sedia dan selalulah setia dalam pekerjaan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan pekerjaanmu tidak pernah sia-sia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara semua, kami persilahkan duduk kembali. Shalom buat kita semuanya. Perkenalan singkat sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Pendeta Marido Purba. Ibu di rumah Yenti Rosdina Sinaga. Tuhan memberkati kami 3 orang putra putri, 2 orang putri, yang pertama dan nomor 2 sudah selesai kuliahnya dan juga sudah bekerja. Si bungsu kami laki-laki sekarang masih kuliah semester yang ke-7, melayani di HKBP Resort Tangerang Kota sebagai pendeta fungsional. Itulah perkenalan singkat kita. Bapak, Ibu, saudara, firman Tuhan bagi kita yang telah kita pilihkan dan kami pilihkan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-5, dimulai dari ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semuanya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, pernah satu keluarga pergi mau mencuri, dan keluarga ini sudah menyebut dirinya Kristen atau orang percaya. Mereka semua ada 4 orang, 1 ayah, 1 ibu, 1 anaknya yang usia 10 tahun, dan 1 orang lagi berusia 6 tahun. Mereka sepakat untuk mencuri jagung di ladang orang. Si ayah memberikan perintah, di sebelah utara saya yang jaga, di sebelah barat ibu yang jaga, sebelah selatan si adik yang jaga, dan kemudian di sebelah timur si bungsu yang jaga. Nanti kalau ada yang melihat ada orang datang atau pemilik ladang datang, harus dikatakan ada yang lihat. Mereka belajar, coba dulu sama-sama, ada yang lihat. Seperti itu. Si ayah masuk dari utara mencuri, si ibu dari barat, kemudian yang nomor 3, anaknya nomor 1 dari selatan.
pencurian jagung sudah mulai terlaksana. Tapi si bungsu berteriak, ada yang lihat. Ayah, ibunya dan kakaknya melihat, tidak ada orang. Dan dia tambah kuat berkata, ada yang lihat. Semua mereka datang kepada jaring itu. Siapa yang lihat? Tuhan. Si bungsu itu berkata, ada yang lihat, Tuhan melihat. Kenapa kau bilang Tuhan yang lihat? Kan gak ada orang melihat. Kan kata guru sekolah minggu, dimanapun kita berada, mata Tuhan melihat. Itu yang dikatakan oleh anak itu. Dimanapun kita berada, Tuhan kita melihat. Bapak Ibu Saudara, tema kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Dan nasi ini dipilih dari bagian khotbah di bukit. Latar belakang khotbah di bukit adalah Yesus mulai melayani. Dan orang datang untuk mengikuti dia dengan latar belakang yang sangat berbeda dan banyak. Ada yang membawa keluarganya untuk sembuh, untuk diobati, mendapatkan mujizat. Ada orang yang datang untuk melihat dia saja, apa nanti yang berbeda lagi. Yesus menjadi hiburan. Dan kemudian juga ada orang yang datang untuk mendapatkan makanan. Sebab Yesus hebat. 5 roti 2 ikan kenyang 5.000 orang. Dan kemudian Yesus berkata kepada orang yang datang itu supaya motivasinya satu. Dan dia berkhotbah, dan khotbah itulah yang disebut dengan khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dan khotbah di bukit adalah khotbah yang terbaik yang pernah ada dan juga yang masih akan ada. Tidak ada lagi khotbah yang lebih baik dari situ. Dan sebagian daripada khotbah di bukit itu adalah nafs yang kita pilih hari ini. Maka khotbah di bukit disebut dengan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga orang Kristen. Maka orang Kristen sebenarnya kita semua yang beribadah pada hari ini berpatokan kepada khotbah di bukit itu sebagai orang percaya. Dan di khotbah di bukitlah diajarkan ajaran Yesus yang berbeda dari semua ajaran dari para guru dan juga para pemimpin agama yang sangat dihormati sebelum dia. Ajaran yang dahulu ada adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ajaran Yesus berbeda. Berbeda secara waktu dan juga berbeda secara mutu. Ajaran itu adalah sayangilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ada yang melempar engkau dengan batu, lemparlah juga dengan roti. Jika ada yang mengambil pakaianmu, berikan jugalah jubahmu, katanya. Disitulah disimpulkan ajaran Yesus adalah ajaran kasih dan pengampunan. Itu yang berbeda, tidak pernah ada diajarkan di dunia ini sebelumnya. Dan itulah ciri khas pengikut Yesus, ciri khas Kristen. Dan kemudian khotbah di bukit ditutup dengan barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya seumpama orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Berarti itu adalah fondasi kehidupan yang sangat kuat, yang membuat kita tidak menyesal.
Tapi barang siapa mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia seumpama orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Datang hujan, banjir melanda, kerusakannya sangat parah. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan sering, dan hari ini juga. Nanti kita pulang, kita ingatlah, apakah kita orang yang bijaksana atau orang yang tadi, yang kurang bijaksana itu. Dan salah satu pokoknya yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah di bukit adalah kita telah dipanggil menjadi terang dunia. Dan Dia yang membuat itu, kita boleh pengikutnya yang percaya kepadanya boleh menjadi terang dunia. Tidak dikatakan kamu adalah terang di Indonesia, kamu adalah terang di Jakarta Selatan dan juga yang berbatasan dengan Tangerang. Tapi disampaikan kamu adalah terang dunia. Dan itu boleh terjadi kita menjadi terang dunia karena Dia telah lebih dahulu menerangi. Bapak, Ibu, Saudara, tubuhnya yang kita makan dalam perjamuan kudus itu, darahnya yang kita minum dalam perjamuan kudus itu, dan melalui itulah kita percayai di dalam tubuh kita ini mengalir tubuh dan darah Kristus. Saat itulah kita disebut dengan manusia baru, lahir baru, dan kita disebut menjadi tubuh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, izinnya jadi gagal soal. Dan kemudian saat kita dibaptis, saat itulah kita juga menjadi tubuh Kristus. Itu sebabnya dikatakan kita bukan dibaptis dalam air itu. Kalau airnya sama aja, dibaptis percik, dibaptis selam, atau dibaptis apalagi celup. Karena kita bukan dibaptis dalam airnya itu, maka sebenarnya baptisan kita dipeluk seperti ini. Atau saya pakai handphone ini aja. Ya Sianu, saya memasukkanmu ke tubuh Allah Bapa, ke tubuh Yesus Kristus, ke tubuh Roh Kudus. Maka kita menjadi tubuh Kristus, kita percayai. Kan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Maka semua gereja satu baptisan, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang dalam kamu sekalian dipuji disembah dalam hidup jemaat kita itu. Dalam baptisan, dalam perjamuan kudus kita menjadi tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus itulah yang telah dimampukan oleh anugerahnya. Sebenarnya dari diri kita tidak mempunyai terang, tapi ibarat matahari menerangi bulan. Bulan tidak ada terangnya, tidak ada sinarnya. Tapi ketika malam bulan datang, kita berkata terang bulan. Bulan bersinar, menerima terang dari matahari itu. Dari diri kita tidak mempunyai terang, tapi kita terang, menerima terang dari Yesus Kristus itu. Maka bersinar dengan baptis, satu akar kata dalam bahasa Yunani. Baptis J, diterangi hatinya, fotis J, dari kata itulah foto. Diterangi hatinya, dibaptis, ada satu akar kata, dan kita menerima terang, dan kemudian menerima baptisan itu menjadi tubuh Kristus karena anugerah Yesus Kristus Tuhan kita ini. Maka kita dipanggil menjadi terang dunia. Tadi ada garam dunia. Boleh kita nanti pulang atau kita ingat wajah kita, Pendeta Marindu Purba
jelek-jelek seperti ini terang dunia. Iya, berkaca meskipun mancung ke dalam terang dunia ini. Nanti kalau bapak-bapak lagi marah kepada anaknya, marah kepada istrinya, atau di tempat kerja marah kepada bawahannya, berkaca dulu terang dunia. Cocokkah seperti itu terang dunia, kan gitu. Ibu-ibu lagi berceloteh, lagi ngambek, entah apapun itu di rumah kepada anaknya, kepada suaminya, ngaca dulu. Ketika marah masih wajah terang dunia kan? Kalau tidak wajah terang dunia lagi, kurangin, ganti. Karena memang realitanya menyuruh, lebih sukses menyuruh dengan hati yang lembut daripada marah-marah, kan Bu? Lebih sukses menyuruh anak-anak kita dengan memujinya daripada marah-marah. Memuji udah sehat lagi, marah-marah syaratnya katanya putus satu-satu pelan-pelan yang kecil itu tanpa diketahui. Itu cepat, itu katanya orang pemarah cepat lekas tua. Bukan hanya lekas tua, cepat mati juga. Iya. Dan tidak menyelesaikan masalah. Nah, kita dipanggil menjadi terang dunia. Gereja dipanggil menjadi terang dunia. Gereja diterjemahkan dari bahasa Yunani dari Alkitab kita Ekklesia, dari dua kata ex dan kleio. Dipanggil keluar dari habitat yang lama kepada habitat yang baru, dari dunia kegelapan menjadi terang dunia. Nah, karena anugerahnya kita telah dilantik, diinaugurasi menjadi terang dunia. Jangan katakan saya tidak ikut, rugi kita. Jangan katakan kami tidak sanggup. Itu disampaikan kepada manusia. Siapa lagi yang sanggup? Kami masih manusia. Ya memang kepada manusia itu disampaikan. Yesus Tuhan kita tidak pernah menyampaikan hal itu kepada yang bukan manusia. Jadi berarti atas anugerahnya kita semua sanggup, kita semua bisa, karena Dia, bukan karena kekuatan kita. Maka kita telitilah, apakah kita yang hadir pada saat ini, seluruh karyawan-karyawati Geraha Yadika Pusat yang hadir pada saat ini, dan kita sampaikan kepada yang belum bisa hadir, apakah kita telah menjadi terang dunia selama ini? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, cirinya, dia tidak pernah datang terlambat. Bapak Ibu Saudara, pernah melihat matahari datang terlambat? Pernah? Iya, yang kita juga mengatakan itu. Janjimu bagai terang pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Ada di sini Bapak Ibu karyawan dan juga pimpinan yang sering datang terlambat? Ada. Kalau nggak terlambat nggak hebat. Bergereja terlambat, ke kantor terlambat, apalagi. Dan sering karena terlambat jadi sering berkelahi dengan suaminya. Ke gereja udah semangatnya luar biasa, kita bergereja, si bapak udah selesai, masuk jam 10, jam 9.45 belum selesai, atau 55, jaraknya 10 menit. Jadi bapaknya yang duluan pergi, tinggallah dia ngambek, marah-marahan lah mereka karena terlambat itu. Nah, mulai hari ini yang mendengarkan khotbah ini, ciri terang dunia adalah dia datang tepat waktu. Jangan pernah datang terlambat. Pimpinan yang sering datang terlambat gak berwibawa. Iya. Dan susah ngatur. Gimana lagi kita biar katakan, gak boleh terlambat, dia terlambat. Ya kan? Gak bisa lagi. Jadi itu ciri khasnya, karena matahari gak pernah datang terlambat.
Kamu adalah terang dunia, berarti tidak pernah datang terlambat. Berikutnya, ciri daripada terang adalah dia tidak pernah kompromi atas kejahatan, atas kesalahan. Saya membaca buku tulisan daripada Mokhtar Lubis, Ciri Khas Masyarakat Indonesia. Buku ini udah lama terbit. Yang pertama katanya ikut arus. Orang percaya nggak boleh ikut arus. Hanya ikan mati katanya yang ikut arus. Ikan hidup juga pernah ikut arus. Dia melawan arus. Dia masuk ke hulu sebab dia tahu di hulu adalah sumber makanan. Yang di hilir semuanya udah sisa-sisa. Sumber makanan kita ada di atas. Maka ciri khas orang percaya adalah mulutnya ternganga ke atas. Karena di sana memberi banyak sekali. Kita ambil dari situ. Jangan di sini mencari-cari yang sudah jadi sampah. Jadi gak ikut arus. Di negeri kita sekarang banyak arus. Salah satu arus korupsi. Karena semua udah seperti itu omong pendeta. Kalau kami nggak seperti itu dipecat, kami disingkirkan. Nggak cocok ini jadi teman kerja ini. Nggak bisa diajak kompromi. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Aman, enak. Kita bilang sama jemaat, bagaimana mang? Apalagi bekerja di proyek. Cari yang haram aja susah mang pendeta, apalagi yang halal. Tapi kita orang percaya. Kita percaya Tuhan memberikan makanan. Ciri khas lagi dikatakan percaya mistis. Makanya kedukunan tetap ada. Kalau ada film hantu dari dahulu, sering sangat laris. Dari tuyul dan bakyul sampai jini oh jini. Dan mungkin ada lagi nanti. Kita nggak tahu lagi film hantu apa yang akan datang. Kemudian hidup spekulatif. Maka dari dahulu di tanah Batak judi sampai sekarang masih marah. Porkas. Dan orang Batak sepertinya rajin main judi. Ada orang-orang sekarang jemaat yang terkena judi online, pinjam online. Kalau kita habis lagi dah. Udah bekerja keras tapi habis. Dan ini juga sumber pertengkaran. Orang percaya tidak pernah kompromi kepada kejahatan. Kita telitilah kita ya. Kata firman Tuhan, saya ambil dari khotbah di bukit juga, Matius 5 ayat 37. Jika ia hendaklah katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kemudian dikatakan orang percaya itu teladan. Orang percaya itu role model, patron dimanapun dia berada. Nggak persoalan apapun posisinya, dia role model. Karena apa? Apapun posisi kita sekarang, Tuhan tidak pernah menutup mata akan apa yang kita berbuat. Firman Tuhan kita menggarisbawahi, kita percayai itu, kecuali kita nggak percaya lagi firman Tuhan. Garis bawahi itu. Ini katanya, barang siapa setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadanya perkara yang besar. Dari kampung kita, saya masih orang kampung. Bapak saya dan ibu saya petani. Tapi yang petani itu juga bisanya nyekolahkan anak, makannya nggak lapar juga, nggak jadi mencuri. Sedikit berkat, tapi Tuhan yang berkati, tangannya terbuat seperti ini. Kita bisa menjadi siapa-siapa. Banyak yang dikumpulkan, tapi dari mencuri. Oh, nggak mendapat jadi berkat juga. Nggak semua di sini orang Batak ya. Ada pepatah orang Batak, laki tak gawe hapur, nah inilah gawe mabur katanya. Apa yang kita ambil dari mencuri hilang itu sia-sia.
habis semua, nggak berguna juga, nggak jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, sedikit pun kalau jadi berkat. Kita tahu Yusuf dijual usia remaja, saudaranya membuangnya, menjualnya, dia korban human trafficking pada zamannya. Tapi Bapak Ibu tahu apa resep suksesnya? Dia mendahulukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Semua sudah diserahkan Potifera padaku. Hanya kau yang diserahkan karena kau istrinya. Saya tidak mau melakukan yang berlawanan dengan perintah Tuhanku. Tanahnya enggak ada. Hanya dia di situ orang Yahudi satu-satunya diperjualkan kepada satu negara. Dari yang satu ke yang satu, dari pedagang Ismail kepada Potifar. Pada zaman itu orang yang sudah menjadi budak, yang sudah dibeli itu miliknya, sama seperti barangnya. Mau dibuang, mau diinjak-injak. Tapi Tuhan memberkati segumpal di sininya. Segumpal juga di hatinya. Semua tanah Mesir boleh dibeli. Dia menjadi pemberi makan bangsa-bangsa. Dia menjadi raja nomor 2. Tapi kalau dalam praktiknya raja nomor 1, dia pemikirnya, otaknya semua sama dia. Semua gerakan daripada tanah negeri Mesir pada waktu itu karena dalam dia. Maka Firaun membuat namanya Jatnat Panea, nama Mesir, pemberi makan bangsa-bangsa. Itu Alkitab kita Bapak Ibu. Jika Tuhan memberkati sedikit pun, karena lebih banyakkah uang dari orang-orang Kristen Batak itu, maka di negara Indonesia ini 18,02% saja penduduk sarjana yang ada di Indonesia. Enggak juga, karena berkat itu di sana Tuhan memberkati bagi orang yang setia. Nah, tidak ikut arus. Kemudian dia mengalahkan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, dari dahulu sampai sekarang gunung menghambat matahari. Dari dahulu sampai sekarang awan tebal menghambat matahari. Berhentikah dia bersinar? Kalahkah dia? Awan tebal itu datang, itu tantangan kesulitan dalam kehidupan. Matahari bersinar, awan itu turun ke bumi jadi berkat. Gunung menghambat dia, matahari datang, maka tumbuhlah pohon-pohonan hijau, buah-buahan, menjadi makanan, menjadi berkat. Matahari tetap bersinar meskipun dihambat. Jadi jangan karena dihambat nanti enggak naik pangkat dan lain-lain dimanapun bekerja menjadi ikut melakukan yang kurang baik. Itu ada gambar. Lanjut next dulu, yang nomor 3 itu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, pernah enggak ulat tersarang di atas daun yang kena sinar? Pernah enggak? Enggak kan? Diputarnya ke bawah ya? Enggak pernah. Nanti kita pulang, kalau ada baju di depan rumah kita yang udah lama, coba balik. Nanti ada ulat di situ. Ada mungkin kelabang juga ada di situ. Kecoa juga ada di situ. Coba buka dia. Ada sinar matahari, dia nggak pernah ada di situ. Di mana terang datang, kegelapan pasti hilang. Yakin akan hal itu. Nggak pernah kalah. Terang itu nggak pernah bisa dikalahkan oleh kejahatan, Bapak Ibu. Ada di Pemazmur. Sekencang-kencang kejahatan berlari, suatu waktu kebenaran akan melampauinya. Di apa itu? Jakarta Lawyers Club pernah disampaikan Profesor Sahetapi. Tapi ternyata saya buka-buka dari Mazmur juga, dari Alkitab kita. Keren dia di situ kan, cuma tepuk tangan karena dia membaca firman Tuhan. Kalau kita ikut dia rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya lebih hebat lagi. Berikutnya,
Ciri daripada sinar itu adalah, atau terang itu adalah, dia menyinari semuanya. Nggak pernah memilih-milih. Maaf, mungkin kita pernah melihat rumah kita bocor, sekecil apapun, kalau matahari datang langsung terjujur, nancap. Hanya dia pun, lubang kecil, masuk dia. Dia menyinari semuanya. Dia mengampuni semuanya. Jangan karena bodoh nanti, bodoh sekali pun tidak bisa ini, langsung ditinggalin. Karena orang yang cerdas menjadi terang dunia, dia bertanggung jawab, dia berhutang kepada orang yang bodoh. Orang yang kuat dia berhutang kepada orang yang lemah. Kenapa? Karena rumus berkat, Tuhan memberkati kita supaya menjadi berkat. Itu sebabnya, karena kita telah menjadi berkat, kata firman Tuhan, jangan mengutuk, berkatilah. Itu dari Roma pasal 12. Berarti tangan kita sudah dibuat seperti ini. Kalau kita ikut menjadi mengutuk, kita balik lagi kepada state yang paling terendah itu tadi. Padahal kita sudah dibuat menjadi berkat. Maka kalau ada sering kita dengarkan, kami mengutuk ini, jangan ikut-ikutan. Karena maaf, mulut kita telah dibuat jadi berkat, hati kita telah menjadi berkat, tangan kita telah menjadi berkat, kaki kita sudah menjadi berkat. Tuhan telah menempatkan itu di posisi yang telah menjadi berkat itu. Semua diberkati. Berarti ikut juga itu. Menjadi terang adalah semua diampuni. Kita menjadi pengampun, kita menjadi pemaaf. Tidak melihat yang lain sebagai musuh yang harus diancam atau dihabisi. Menyinari semuanya, siapapun kita. Dan kemudian menyinari semuanya, ada yang caranya ternyata cara untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dimanapun. Nanti kita sampaikan kepada anak-anak kita juga dimanapun mereka bekerja. Sering kita lupa ini caranya. Matius pasal 20 ayat 26 sampai 23. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dan katanya cara seperti ini sekarang justru dipakai oleh mall-mall yang besar, atau gerai-gerai yang besar, sampai dibuat kaosnya, ditulis di belakang, ada yang boleh kami bantu, ada lagi, may I help you, nah, dibikin sini. Dia nggak merasa kalau itu menjadi membantu, tapi dia tahu karena hanya dengan seperti itu, barang siapa yang mau lebih tinggi di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba bagi sesamanya. Karena firman Tuhan kita juga, siapa yang meninggikan dirinya dia akan direndahkan, tapi yang merendahkan hatinya dia akan ditinggikan. Itu firman Tuhan kita. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, terang tidak meminta pengakuan, tetap mengerjakan yang terbaik di mana kita bekerja sekarang. Meskipun nggak dipuji, nggak ada apresiasi. Saya tanya, setiap hari kita telah menerima terang matahari. Saya tanya, adakah di antara kita di sini yang pernah bangun pagi mengucapkan terima kasih sama matahari? Terima kasih matahari. Dan kemudian memberi hormat karena telah memberikan yang terbaik, bekerja setiap saat sesuai dengan yang disuruhkan kepadanya. Gak ada apresiasi, gak ada penghormatan, tidak ada piagam penghargaan, tapi dia tetap yang buat yang terbaik. Itu ciri orang percaya. Diapresiasi pun, dipuji pun, gak dipuji pun, tetap lakukan yang terbaik karena kita otentik. Itu sudah hakikatnya, jadinya orang yang percaya. Itu firman Tuhan kita. Dan pernah ada bukunya Barack Obama, Bapak Ibu Saudara, tapi ditulis sesudah memulai kampanyenya.
waktu jadi. Dan yang menuliskannya adalah orang-orang yang berkesaksian tentang siapa Barack Obama itu. Katanya dalam cerita itu, Barack Obama itu adalah pengacara di lembaga bantuan hukum dia, beserta dengan istrinya. Maka dia sering membantu orang-orang miskin yang berperkara tanpa pro bono, gak ada duitnya apapun. Dan kemudian orang-orang bertanya, bodoh kali kau Barack Obama, para pengacara yang sudah terkenal, sudah dibayar mahal-mahal, banyak duitnya, kau masih suka gratis. Apa yang dia katakan? Kalau Tuhan tidak kalau manusia tidak mengapresiasi, Tuhan mengapresiasi. Kalau manusia tidak mengapresiasi siapapun, dunia dan ciptaan yang lain akan mengapresiasi, katanya. Dan kemudian dia memulai kampanyenya. Mereka-mereka yang ditolongnya itu, orang-orang miskin itu, memberitahukan siapa dia, ikut juga berkampanye, jadi presiden juga dia. Tetap berikan yang terbaik kepada anak-anak kita di tempat kerjanya, kepada saudara-saudari kita di tempat kerjanya, buat yang terbaik. Meskipun gak ada yang mengucapkan terima kasih, bahkan mungkin dimarah-marahin kita lebih lama pula. Jangan terlalu mengharapkan apresiasi pujian daripada manusia. Kita melakukan yang terbaik, tapi ingat, Tuhan tidak pernah berbohong. Ada dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Nanti kita catat masing-masing, kita ingat masing-masing. Siap sedia dan selalulah setia dalam pekerjaan Tuhan, sebab di dalam Tuhan pekerjaanmu tidak pernah sia-sia. Pekerjaan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mengingatnya. Bapak, Ibu, Saudara, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2. Amin. Kita bersatu dalam doa. Syukur dan puji bagimu Bapa di surga atas anugerah-Mu. Terima kasih sebab kami manusia yang terbuat dari tanah ini, yang penuh keterbatasan dan kelemahan ini, Tuhan angkat, Tuhan lantik, dan Tuhan mampukan menjadi terang dunia. Kami diutus dan dipilih untuk bersinar, menerangi dunia ini melalui tutur kata dan perbuatan kami. Tuhan telah membuat kami mahal dan berharga, bukan karena ada sesuatu yang sangat mahal yang telah pernah kami lakukan, tapi semua karena anugerah. Kami tidak tahu kenapa Tuhan memilih kami, tapi kami telah dipilih. Kami bersuka cita dan bergembira karena Tuhan mengikutkan kami untuk ikut dalam arak-arakan menerangi dunia ini, berbuat yang terbaik, menjadi hamba-Mu dalam pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas panggilan itu, terima kasih atas pemilihan itu. Terima kasih kami telah diikut sertakan. Bapa dalam surga, berkatilah semua umat-Mu yang boleh datang pada hari ini. Penuhi hati kami untuk percaya bahwa di dalam Tuhan kami telah menjadi terang dunia. Tidak ada lagi yang berkecil hati dalam kehidupannya. Tidak ada lagi yang berkata Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada kami. Tidak ada talenta kami. Sesungguhnya kami telah diangkat ke tempat tinggi, menerangi dunia ini dengan penuh rendah hati, meniru Yesus yang telah mau menjadi hamba agar kami selamat. Bapa dalam surga,
Dalam persekutuan kami ini kami berdoa buat pemilik usaha Pancaputra Ganda Group, keluarga besar Ibu Luceria Borusyadia. Tuhan memberkati mereka semua, kekompakan dalam keluarga, seia sekata dalam memajukan semua usaha yang telah mereka rancang dan lakukan. Berikan kesehatan dan panjang umur. Juga kami berdoa seluruh usaha Pancaputra Ganda Group di bidang pendidikan, perhotelan, SPBU, SPBI, bidang perbankan, perkebunan, properti, kosipa, leasing, dan juga rumah sakit. Bapa dalam surga berkati seluruh para pemimpin, staf, karyawan yang bekerja satu persatu, supaya mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami mengimani bahwa pekerjaan yang baik yang boleh kami lakukan di dunia ini adalah juga anugerah dari Tuhan. Sebab Tuhan mengutus kami untuk bekerja. Firman-Mu berkata, yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Tuhan memberkati kami, memelihara kami melalui berkat-Mu dalam usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Tatkala semua usaha yang dilakukan dari dalam Pancaputra Ganda Group ini juga menjadi berkat buat umat-Mu, buat Bapak Ibu Saudara kami yang ikut bekerja di dalamnya. Semakin maju usaha itu, kami percaya mereka juga semakin sejahtera karena anugerah. Berikan sukacita kepada mereka. Berkati putra-putri, anak-anak mereka yang masih kecil, Tuhan buat bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang sehat, yang masih dalam bangku pendidikan atau perkuliahan. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, semakin bijaksana. Sertai dan jagai mereka ketika di rumah, dalam perjalanan, bermain, di sekolah atau di tempat kuliah. Kami berdoa buat seluruh karyawan-karyawati Pancaputra Ganda Group beserta keluarga. Berkati rumah tangga mereka masing-masing, bagi yang sudah berumah tangga tetap rukun dan damai, saling menopang, saling mengasihi, berlomba membuat yang terbaik. Bagi yang sebelum menikah, Tuhan mempertemukan mereka dengan jodoh pemberian Tuhan yang mencintai mereka, yang mereka cintai, yang bersimpuh dan mengaku menyembah Engkau Tuhannya dalam kehidupan mereka. Tuhan menunjukkan pasangan yang sepadan dengan mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami dalam semua hiruk pikuknya. Bapa, berikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dan juga jajarannya, sampai ke tingkat rukun tetangga dan rukun keluarga. Berikan kepada mereka Tuhan jiwa yang takut akan Tuhan, supaya mereka berlomba memberikan yang terbaik di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan menjauhkan dari hati mereka keinginan pribadi, kemajuan daripada masing-masing organisasinya ataupun partainya, tapi berlomba membuat yang terbaik buat negara ini, buat bangsa dan negara, agar terciptanya apa yang kami rindukan, masyarakat adil dan makmur, memajukan kesejahteraan umum seperti yang kami rindukan. Kami berdoa buat seluruh umat Tuhan yang sakit, bagi keluarga besar karyawan-karyawati Geraha Yadika yang terbaring di rumah sakit, rawat jalan ataupun pemulihan, atau mungkin ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami sekarang. Bapa, tumpahkan tangan-Mu kepada tubuh mereka, alirkan kuasa-Mu untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati juga Tuhan pengobatan mereka,
makanan dan minuman, dan segala obat yang mereka konsumsi, agar mereka lekas sembuh. Berkati seluruh para dokter, para tenaga medis untuk memberikan diagnosa yang terbaik dan resep obat yang secepat-cepatnya demi kesembuhan mereka yang kami kasihi. Bapa dalam surga, atau Tuhan berkata sepatah kata pun kepada mereka, sembuhlah. Kami percaya mereka akan sembuh, dan jadilah kehendak-Mu. Kami berdoa bagi anggota persekutuan ini yang hadir bersama-sama dengan kami, atau juga mungkin yang tidak dapat hadir, yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia pemberian-Mu kepada mereka masing-masing. Sebab kami tahu kami tidak dapat menambah usia kami barang sedetik pun. Bertambah usia adalah anugerah. Mampukan mereka Tuhan menorehkan karya-karya yang terbaik dalam tahun-tahun kehidupan pemberian, menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan masih menambah usia yang lebih panjang lagi dan kesehatan kepada mereka semua. Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua yang boleh hadir pada saat ini. Satukan mereka dalam kasih yang tidak pernah putus. Sebab itulah kerinduan Tuhan buat gereja-Mu sebagai tubuh Kristus. Saling mengasihi, saling menopang, saling menghibur dalam suka maupun dalam pergumulan mereka. Dimuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.